bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu kawan-kawan yang saya hormati, Bapak Ibu undangan, mari kita sejenak untuk menghentikan cipta, menundukkan kepala, sambil berdoa untuk arwah pahlawan dan mendahului kita, wabil khusus Bung Karno, pondok kita. Mencipta, mulai. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersatu dalam satu barisan, menentang kemiskinan. Dengan yang maha kuasa, kita telah merdeka berjuang bersama PDI Perjuangan satukan diri, singkirkan teman, gemparkan tangan, persatuan. Nyalakan kawan, api bergerakan. Satukan diri, gemparkan demi merdeka sejati. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Di jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut kepada Bapak Yuda Pujian Purnawan. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati pasangan calon. Oh lupa ini, saya malah lupa karena belum ikut rapat tim gabungan. Di ketua DPC PKB ini ketua tim gabungan ya. Saya mohon maaf karena ketika rapat tim gabungan itu selalu oleh DPC karena ketua DPC sibuk bansos Pak Ketua Hambutan. Ketua tim gabungan Pak Dadang Hidayatullah sekaligus beliau ketua DPC PKB Kabupaten Garut, kemudian juga ada dari Pak yang di depannya ada senior partai juga Hasan, kemudian dari kalau yang orang ini dari partai aku Bapak mohon maaf partai dulu mohon maaf harusnya tadi kita kenalan dulu ya satu mohon maaf. Kemudian juga dari Partai Bulan Bintang Pak Asep dengan sekretarisnya. Oh ini Partai Negara selalu sekretaris sebelah sini Pak Imam. Kalau dengan Pak Imam tadi sempat kenalan. Yang saya hormati juga. Oh mohon maaf tuh. Partai Garut. Nah Pak Rektor sendiri bikin acara seperti ini nanti supaya ketua partai pada dari Partai Garuda mohon maaf Bapak siapa? Tadi mungkin saya sudah bisa selesai satu persatu. Partai Umat juga ada ya Partai Umat. Ada yang belum absen sama saya? Bapak di Partai mana? Oh di Nasdem ya. Dengan Partai Umat, mohon maaf. Yang saya hormati kawan-kawan pengurus DPC dari Perjuangan Kabupaten Garut. Silakan pengurus DPC dari Perjuangan Kabupaten Garut untuk berdiri. Sekretaris DPC Kamilius, kemudian juga ada Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bu Juju, Bendahara sebenarnya Bu Hari, kemudian ada Pak Jajang, ada Pak Dadan Wandiansa, ada Pak Babas, kemudian ada Ibu Nina juga, Ibu Nina Rohayati, Teh Iyan, Teh Hilda, Teh Diana. Ada yang belum disebut apa saya? Oh, Pak Mamat. Ini hari seperti DPC, mereka hadir semua. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai segenap pengurus PAC, PD Perjuangan, Ranting, PD Perjuangan, badan, saya, partai dan satgas yang hadir dalam kesempatan rapat konsolidasi. Untuk kawan-kawan badan, kalau berdiri, badan yang mana saja di badan? Badan partai mau pada di belakang Pak Rektor. Saya partai kalau berdiri. Kawan-kawan PAC kalau berdiri. Merdeka! Kawan-kawan ketua ranting kalau berdiri. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan sehingga hari ini kita segenap struktural PD Perjuangan dari tingkat DPC, badan, saya termasuk satgas yang kita sebut satgas, PAC dan ranting hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan pasangan calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PD Perjuangan yang memang kita harus tegak lurus. Salawat tak lupa kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat yang diambil nanti. Abu Syukur Ibu Kamila, saya secara pribadi belum pernah brainstorming curah pendapat dengan Bapak selaku calon bupati maupun Ibu Putri selaku calon wakil bupati. Tapi alhamdulillah kita hari ini PD Perjuangan mendapatkan keistimewaan. Kita jajaran kepengurusan struktural sampai tingkat ranting walaupun hanya ketua saja Pak Rektor. Karena kalau kepengurusan ranting diundang semua, kepengurusan ranting saja ada 3.978 ini akan cukup bawah ini. Jadi kita hanya mengundang ketua ranting. Tentunya saya mengapresiasi pasangan calon bisa bertemu dengan struktural PD Perjuangan hari ini dan tentu kedepannya kita harus banyak brainstorming dan yang pertama saya titipkan Pak Rektor dengan Menteri Kalina, tentu kami harus dibangkitkan di biro semangat dalam diri kami untuk memenangkan Bapak dan tentunya ini kami harus mengetahui visi misi Bapak juga agar kami juga bisa mengabaikan tingkat bawah. Yang paling utama Pak Rektor, saya 10 tahun 2 periode dewasa periode ketiga. Yang paling utama tadi mungkin sudah dibacakan oleh Pak Jajang Boxer 5 sila.
yang paling utama adalah sila kedua kemanusiaan dan mendapat sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Membumikan Pancasila menjadi tanggung jawab calon kepala daerah yang usung oleh mereka berapa. Kenapa begitu Pak Rektor punten, walaupun mungkin kemarin Pak Rektor dengan Ibu Putri ada kemesraan dengan incumbent sebelumnya. Mohon maaf Pak Rektor, ini saya di Dewan. Anggaran untuk dokumentasi pimpinan daerah, kepala daerah, anggaran untuk dokumentasi 1,8 M. Tapi anggaran untuk penyandang disabilitas, lansia duafa, ODGJ, anak terlantar, yang di bidang rehab sos di sos Garut, rehabilitasi hanya 800 juta. Di mana letak anggaran? Anggaran kami pendopo rumah dinas itu berapa miliar? Anggaran kami rumah dinas wakil bupati juga besar. Belum banyak. Jadi saya masih melihat pamrih pajak bukan pamong pajak, bahwa birokrasi itu harus bisa melayani publik, harus bisa menjadi pelayan rakyat. Tidak. Birokrasi mentalnya masih melayani pejabat. Nah, banyak hal yang bisa kita membumikan Pancasila itu. Ini pekerjaan yang sangat sulit, tantangan, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya beberapa hari lalu sempat ngirim WA ke Pak Rektor untuk ngajak belusukan ke Kelurahan Sukamegah, kampung siapa ya di Kelurahan RW 14. Itu ada lansia Pak, janda tua Ima Edah, anaknya pun janda, 4 anak yatim, tinggal di rumah tidak layak huni, milik orang lain. Jadi mereka 3 tahun lalu rumahnya kebakaran. Dan mereka tidak memiliki dokumen kependudukan yang menyatakan setelah kebakaran. Mereka tidak menerima komponen bansos apapun. Apakah PPKH Lansia, BPNT, BPJS, BPI. Nah, membumikan Pancasila juga begini Pak Rektor, untuk izin. Ini kami kontrak politik PDI Perjuangan, apa yang dilakukan, apa yang didapatkan PDI Perjuangan kelak oleh mereka. Karena cakrawala partai itu wakil partai rakyat. Kontrak politik PDI Perjuangan apa yang didapatkan rakyat Garut oleh ketika Pak Rektor menjabat kepala daerah. Saya ambil contoh Pak Rektor. Ibu Putri mungkin bidang kesehatan. Di dalam kesehatan 89% warga Garut memiliki BPJS. Kenyataannya yang aktif hanya 63%. Kita belum belum universal health coverage cakupan lain. Nah, ini kaitannya juga dengan dasar kesetiaan partai, sumpah janji kami kepada partai, yaitu bagaimana ada layanan kesehatan gratis. Kenapa bisa begitu Pak Rektor? Ketika APBD Garut dipakai untuk merobohkan kantor dinas yang masih layak pakai di UKS, dibikin kantor baru, padahal nggak urgent. Tapi DAU bidang kesehatan, padahal amanat dari Kementerian Keuangan, DAU bidang kesehatan dipakai untuk bayar BPJS BPI. Sehingga kita belum wajib. Kita belum, kalau Cirebon sudah wajib ya, kita belum wajib. Sehingga hari ini mungkin ada banyak kader juga PDI Perjuangan yang juga biasa langsung aktif. Nggak bisa. Yang bisa langsung aktif itu kalau kabupaten kotanya sudah wajib. Nah kita belum. Kita yang aktif itu hanya 63%. Itu bisa ini dasarnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena DAU bidang kesehatan tidak dipakai untuk bayar BPJS BPI. Jadi ini membumikan Pancasila akan sangat sulit. Nah ini tentu menjadi tantangan. Kita akan dukung. Kita akan dampingi terus Pak Rektor dan Ibu Putri Kandida agar membumikan nilai Pancasila di Kabupaten Garut, terutama sila kedua dan sila kelima. Ini kontrak politik kami dan dalam beberapa bulan ke depan yakinkan kami Pak Rektor ayat-ayat rakyat politik, Ibu Putri juga ada ayat agar kami juga bisa memiliki giroh. Karena DNA PDI Perjuangan adalah partai non-cilik. Kita bergerak di tengah masyarakat. Banyak mungkin yang miskin ekstrim. Pak Rektor itu untuk menjadi gambaran. Saya dengan kawan-kawan PAC Harapawitan, PAC Cilawu, PAC dari kota pernah membangun rumah di Kampung Cibeling Tonggo, Kelurahan Cipuncang, Kecamatan Garut Kota. Padahal di saat bersamaan saya memberikan aspirasi sekitar 700 juta untuk adanya sarana menteri lalu. Pada saat itu, ini mohon agak panjang. Saya kumpulkan lurah-lurah Garut Kota dengan Disperkim di kantor Kecamatan Garut Kota. Tapi ternyata pada saat saya percaya pada birokrasi, cara yang paling membutuhkan ternyata di Paminggir rumah 2 lantai dapat bantuan beliau dari asli saya.
Di Kelurahan Sumanegla masih bersama rumah permanen karena permintaan ketua RPM yang pada saat itu namanya. Nah, di satu sana ternyata masih ada. Nah ini kita bergotong royong. Kalau saya masih ingat pengurus DPC memberikan tanah Ibu Diana, kemudian PAC Garut Kota menyumbang bata PAC Cilaut. Nah ini kita mempersembahkan sebuah rumah. Nah ini menjadi gambaran juga betapa membumikan Pancasila itu sangat sulit. Jadi banyak juga bantuan sifatnya perlinsos perlindungan sosial itu diterima orang yang sebenarnya kaya. Nah ini mungkin tantangannya kami dari PD Perjuangan. Hari ini sambutan saya mohon dengan sangat kita memiliki komitmen bareng-bareng dan kami akan dukung sepenuh hati ketika nanti jadi Pak Rektor bisa meyakinkan kami bahwa kedepannya anggaran-anggaran itu berpihak kepada publik. 69% APBD Garut habis untuk belanja operasi Pemda, termasuk saya sebagai anggota dewan. Saya ke Cirebon dapat 7 juta rupiah, 8 juta. Saya ke Jakarta dapat 7 juta rupiah. Tapi kami dewan kan terima kasih lagi ke rakyat. Kami ya, nah ini adalah gambaran betapa APBD Garut banyak untuk kepentingan aparatur. 1,3 triliun APBD Garut habis untuk belanja barang jasa. Akhirnya apa? Puskesmas tidak bertambah. Padahal Pak Rektor izin. Cibalong itu kecamatan terluas di Kabupaten Garut. Puskesmas cuma ada 2, satu di desa Kadesari, satu di desa Sanggaran. Akhirnya Pak yang dari desa Maroko, desa Simpang, desa Najaten untuk ke puskesmas saja ojek 120.000. Nah, berarti itu untuk puskesmas. Kebutuhan Garut itu puskesmas 125. Puskesmas kita baru ada 67 puskesmas. Tapi APBD hanya dihamburkan. Ini yang saya bingung. Yang terdekat dengan Kelurahan Panayu itu kantor kelurahan masih bagus. Dirobohkan SUV-nya bakal pernah itu bangunannya hampir sama. Ini kan penghamburan dan ini tidak memberikan nilai Pancasila. Hari ini kita berharap ada sambutan dari Pak Rektor, ada orasi dari Ibu Putri Kalian untuk meyakinkan kami supaya kami elang perjuangan kami untuk memenangkan Pak Agus Samud dengan Ibu Putri Kalian. Politik yang diperjuangkan kedepannya ketika Pak Rektor terpilih bukan apa yang didapatkan oleh Pdi Perjuangan, apa yang didapatkan oleh rakyat Garut. Mohon maaf mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yuda Puja Kebawa atas sambutan Bupati Garut 2024-2029 kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Syakur Amin, Magister of Engineering IPU dan Dr. Gigi Haja L. Putri Kalina MBA. Waktu dan tempat disilakan. Lihat kedengaran buat PDIP-nya semangat. Oh, oke. Puji dan syukur kita lanjutkan ke Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya pada pagi hari ini setelah setahun dan pada bersama-sama mengikuti koordinasi dan komunikasi selanjutnya semoga semua PDI Perjuangan semoga selanjutnya semoga salam kepada salam dengan kalian di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saya tadi termotivasi oleh Kang Yuda yang begitu menggebu-gebu bicara tentang apa yang sedang terjadi di kabupaten ini, apa yang sedang kita rasakan. Ya, sebarangkali sederhananya Garut belum baik-baik saja. Kenapa? Karena tadi ada hal-hal yang disampaikan oleh Pak Yuda. Sebelumnya saya dengan hormat saya
pengurus partai yang alhamdulillah berkenan kesempatan ini dan juga telah menyatakan Korea. Yang pertama tentunya kepada Kang Yuda Ahmadi, Ketua PDI Perjuangan, beserta rekan-rekannya, pengurus, anak-anak cabang, nanti saya, Bano, dan juga semuanya, sahabat juga, dan juga bersama kita, Pak Eden, Bidego, Partai Kebangkitan Bangsa, Bu Hanura, Bolela, ya, Pak Acep, juga dari Bujuju, kemudian juga dari Gelora, dan dari Demokrat, ini Demokrat itu. Ini Bapak Ibu, karena banyak tim juga, bukan banyak sekali kita solid ya, tapi perlu waktu untuk saling kenal. Dan juga dari buruh, Pak Dirjen Eris, juga dari Golkar, semuanya Bapak dari PBB, dari umat dan semuanya, mohon tidak berarti. Jadi kalau itu ada 12 ya. 13 sama dewa gitu. Apa artinya? Artinya ada keinginan masyarakat Garut untuk melakukan perubahan. Kalau kita lihat sangat sederhana barangkali tetangga sebelah cuma 2 partai, 14 kursi. Mereka katanya mengusung keberlanjutan. Tapi keberlanjutan seperti apa? Kita saja ingin perubahan, tetap tapi keberlanjutan yang jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Kata siapa? Kata teman-teman yang mendukung kami. Hari ini berbagi ya, saya sampaikan sini hari. Saya tadi perhatikan dari himne bahwa satu kata yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana kita menghilangkan kemiskinan di Kabupaten Garut. Tadi jelas himne soal kemiskinan, dan kita semua tahu masih banyak warga kita yang mengalami kemiskinan ekstrim. Salah siapa? Dosa siapa? Ya kalau kita bilang tidak ada wajib yang salah. Yang ada adalah pikiran yang mungkin belum tepat. Ya, kemudian tadi Pak Yuda cerita bagaimana kita komitmen 2 sila yang sangat penting dalam Pancasila. Sila itu adalah kemanusiaan yang adil dan masa adil ada orang alokasi untuk foto lebih banyak daripada alokasi untuk urut masyarakat yang difabel. Adil nggak? Apa kita lihatkan? Masih bilang kalau juga semuanya saya berjanji dan mengikuti akan semaksimal mungkin menciptakan keadilan. Jadi kita melihat tadi masalah pejabat publik, bahwa dalam bahasa Inggris disebut sebagai public servant, pelayan publik, pelayan masyarakat, bukan pelayan pejabat. Ini yang akan menjadi prestasi saya, penguatan saya sejatinya. Apa itu adalah melayani masyarakat seperti tadi. Berikutnya juga kita semua tadi mendengarkan apa yang saya mengenai pelepasan dalam bidang kesehatan. Di otak saya habis pikir, nanti mengikuti cerita, ya sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tentu saja beda antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Nah, pemerintah wajib memberikan perhatian yang tidak mampu. Tidak cuma hanya bicara, tapi menjadikan alokasi anggaran. Jadi katakan tidak, apa yang terjadi? Hanya 67% kebayang ketika orang datang ke rumah sakit bukan dilayani, malah kita ya mana kartunya? Yang benar kan tidak setiap warga Garut yang sudah memiliki NIK yang jelas didilai oleh
masyarakat. Tentu saja tidak berarti harus semua dibayar, tidak. Yang mampu suruh bayar sendiri. Tapi masyarakat ada, karena masyarakat adalah pemerintah. Masyarakat seperti kan karena pemerintah peduli semua masyarakat termasuk wong cilik. Ya. Ada beberapa hal juga, masalah jalan, masalah kelahiran, masalah mutilahu juga. Ini saya termasuk yang mungkin bapak-bapak yang saya hormati sudah tahu karakter saya, mahasiswa saya ini mohon kalian di sini saya sebagai rektor, tapi semua tahu bahwa saya itu kalau di Uniga itu galak. Saya paling tidak suka sama yang namanya perperiluan, karena guru itu adalah sosok yang harus ditunggu dari diri. Apa? Yang pertama adalah keadilan. Yang selalu ditanya orang itu keadilan. Masa ada orang kaya diberi bantuan pemerintah? Ya kalau semuanya sudah kaya nggak apa-apa. Masalahnya masih banyak yang belum mampu. Saya bilang sampai bahwa saya itu termasuk orang yang nggak suka neko-neko, nggak bisa basa-basi. Tujuan kami adalah melayani masyarakat. Tujuan kami adalah meningkatkan kemampuan ekonomi kabupaten. Saya pekerjaan menjual masyarakat ekonomi. Saya bilang saya orang pendidikan. Jadi saya komitmen meningkatkan kualifikasi masyarakat kabupaten supaya lebih produktif. Cara-cara lama tinggalkan, kita gunakan cara-cara baru supaya hasilnya lebih baik. Dan saya juga ingin silahkan sini bahwa saya juga dokter saya itu ekonomi pembangunan, sehingga menurut saya sebenarnya tidak tahu punya kemauan serius katakan tidak kita bukan tidak promosi tetap tepat. Kalau duit jangan dipakai gedung mah yang pakai berapa orang, tapi dipakai untuk langsung dirasakan oleh masyarakat. Di otak saya ini ekonomi Bapak Ibu tidak usah semua baru. Saya bilang saya BPJS, tapi saya tidak pernah pakai proses BPJS. Karena menurut saya biarkan orang lain yang menggunakannya. Sama juga penting. Ya, tapi saya rela membayar karena ini merupakan bagian dari subsidi pada orang yang belum mampu. Kan begitu. Ya. Jadi kita juga tahu dan kebetulan ya di Garut masih banyak orang yang belum beruntung. Ini saya sedih. Katanya TKD pejabat berapa sisi lain rakyat kita seperti apa ya. Saja dia akan dapat secara bertahap dan saya akan minta komitmen dan evaluasi dari teman-teman semua termasuk dari PDI Perjuangan. Karena buat saya ke depan bukan hanya hari ini, insya Allah kalau benar merestui kita akan menang dan saya bersama-sama kita saling berdampingan untuk memajukan kabupaten Garut. Tidak gampang, tapi tidak susah. Saya selalu ingat sering kata-kata yang diulang-ulang di minggu tadi. Persatuan dan bersatu sama-sama. Yang pertama, tolong bantu kami memenangkan pilkada ini. Saya ulangi, siapkah Bapak Ibu bantu kami menangkan pilkada ini? Kalau saya berjanji sama Putri akan melaksanakan apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin yang memenuhi komitmen Pancasila sebagai dasar negara. Barangkali dan saya yakin Bapak Ibu ingin bosan mendengarkan saya nonton lagi. Alhamdulillah di sebelah saya ada Putri Garut, orang Garut asli yang masih muda, energi, berpendidikan, bersemangat, dan juga cantik. Tapi bukan hanya cantik, tapi dia juga adalah orang yang cerdas. Sehingga kita dengarkan seperti apa harapannya. Desa Sabara ini akan menunjukkan bahwa kami adalah kombinasi antara orang yang generasi yang berbeda zaman, berbeda gender, tapi punya keinginan untuk memajukan kabupaten Garut. Jadi dari kami, berbeda, saya silakan
Dengan suara yang lemah lembut, tapi jelas dan tegas. Dengan hormat saya persilakan Ibu Putri kalian kami hormati. Sebentar Pak, sebentar. Ya, terima kasih nih, atensinya luar biasa. Salam Pancasila. Merdeka. Tepuk semuanya. Ini tadi assalamualaikumnya barengan ya sama Bapak ya, udah satu paket. Tapi yang mau saya apresiasi dulu adalah Bapak-bapak partai yang kami punten tanpa bermaksud merendahkan yang lain. Tapi saya sangat mengapresiasi bahwa dari sekian banyak acara partai yang kami hadiri, baru ini kita menemukan ada menghadirkan kita. Mungkin perlu diadaptasi kalau memang itu adalah hal yang baik, karena kita harus selalu mengingat bahwa Indonesia tidak akan merdeka tanpa adanya pahlawan kita yang sudah berada. Dan juga sudah sepatutnya. Dan sudah sepatutnya kita harus selalu mengingat bahwa ideologi kita adalah Pancasila, sehingga kita tidak termakan oleh kerakusan dan ketamakan yang akhirnya menghancurkan orang lain. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya hanya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya adalah Putri Karlina. Saya lahir di Garut tahun 93. Saya memang masih muda, tapi saya sudah selesai dengan diri saya. Artinya di usia 31 tahun ini saya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk akhirnya bisa mendedikasikan diri saya untuk orang lain dan untuk kabupaten saya tersebut. Mungkin kalau orang lain di usia 30 masih sibuk dengan karirnya, dengan keluarganya, dengan anaknya, tapi saya pastikan bahwa hari ini kenapa saya bisa ada di atas podium ini di depan Bapak Ibu yang sangat semangat. Saya menjanjikan diri saya bahwa sudah waktunya saya punya membaktikan diri kepada apa yang menjadi tanah kelahiran saya dan apa yang menjadi keresahan saya. Karena Bapak Ibu sekalian, saya rasa ketika waktu awal dibukanya penjaringan bupati dan calon wakil bupati, itu banyak sekali teman-teman kita yang mendaftar. Artinya apa? Artinya semangat perubahan itu ternyata perbaikan, percepatan, dan perubahan. Dan itulah yang saya perjuangkan hari ini. Saya sebagai generasi muda, secara siklus alamiah, sayalah dan teman-teman muda lainnya yang akan melanjutkan sistem pemerintahan. Tidak mungkin selamanya angkatan misalnya Pak Memo akhirnya Pak Yuda pun ada masanya, dan sekarang secara siklus alamiah kamilah yang di bawah ini yang muda-muda yang mempunyai peranan. Sebagai orang yang akan meneruskan pemerintahan, saya punya kewajiban untuk secara objektif mengapresiasi pemerintahan yang sebelumnya. Mereka-mereka para kepala daerah yang sudah mengabdikan diri untuk Garut, harus saya apresiasi, harus saya berikan penilaian secara objektif atas apa-apa yang sudah menjadi keberhasilannya. Namun, jika memang masih ada satu dua kekurangan, apalagi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti yang sudah ketua kita sampaikan, itu wajib kita kritisi, betul? Wajib kita kritisi, namun lebih wajib lagi untuk kita evaluasi dan kita temukan solusinya. Memang kita tahu sendiri bahwa masalah kemiskinan itu awal mulanya, akar mulanya tetap saja pada apa yang menjadi kebijakan global, yang lalu berlanjut pada kebijakan nasional, dan akhirnya bermuara pada apa yang terjadi di daerah. Pak Yuda tadi mengatakan begitu sulitnya pemerintah mengeluarkan uang untuk dana-dana sosial. Itu adalah menjadi PR, itu adalah menjadi tanggung jawab setiap pemimpin daerah, bupati dan wakil bupati, serta mungkin di desa ada kepala desa. Menuntaskan kemiskinan membutuhkan kepala daerah yang mengerti apa yang menjadi tupoksinya, karena tupoksi masing-masing
selain masalah daripada itu selalu berakar mula, selalu bermuara pada kemiskinan. Maka dari itu saya merasa Pak Syakur, rekan saya di kompetisi ini, adalah satu orang yang tepat dan memahami tupoksinya dan sudah selesai dengan dirinya agar kita bisa fokus dalam apa yang menjadi PR kami, mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Garut. Dan saya sendiri akan memberikan semangat muda, energi baru untuk bisa membuat sebuah langkah-langkah percepatan untuk kita bisa mengejar keterlambatan dari apa yang sudah dicapai oleh pemimpin masa lalu. Kita kejar, kita lakukan percepatan dan perbaikan seperti apa yang Pak Ganjar katakan. Jadi kita bukan kembali dari awal, kita tidak memulai dari nol. Kita apresiasi, kita lanjutkan apa yang sudah menjadi perbaikan, dan kita kejar apa yang masih terlambat untuk kita capai. Dan saya rasa perjuangan kami hari ini dengan berjajarnya para pengurus partai, 12 partai yang kami usung, ini bukan sebuah keserakahan, ini bukan sebuah kesombongan, tapi ini adalah cara untuk menang dan cara untuk kita bisa mengentaskan kemiskinan bersama. Saya harap kolaborasi kita hari ini bisa mewujudkan kemenangan yang tertunda PDI di periode sebelumnya. Kita bisa mewujudkan bersama, kita bisa bersama-sama mewujudkan kemenangan untuk siapa? Untuk kita semua warga Kabupaten Garut. Tidak terlepas siapapun, mau itu ketua, mau itu sekretaris, mau itu rakyat, mau itu kepala desa atau siapapun, kesejahteraan adalah hak kita semua dan kewajiban semua bagi kita untuk mewujudkannya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu kembali lagi saya mengingatkan bahwa kemenangan adalah kita yang menentukan. Kita semua bersama-sama hari ini sedang berjuang di perjuangan yang tidak mudah ini, namun saya bisa pastikan dan saya janjikan kepada rekan-rekan semua bahwa perjuangan ini akan berbuah manis, insya Allah. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadan Luardiansa SIP, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Yang saya hormati Ketua DPC PDI Perjuangan Pak Yuda Pujatunambaran. Yang saya hormati pasangan, insya Allah saya yakin secara pribadi, Bupati Kabupaten Garut tahun 2009-2024. Amin ya Profesor 2024-2029 Profesor Abdul Sakur dengan Ibu Hajah Putri. Amin. Dan saya hormati jajaran struktur PDI Perjuangan senior partai. Yang saya hormati juga undangan dari seluruh partai gabungan, ada 10 partai pendukung. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pengurus PAC, ketua ranting, badan dan saya partai PDI Perjuangan seluruh Kabupaten Garut yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kurang lebih Pak Bupati, Ibu Wakil, kita ada kurang lebih 600 dan semuanya hadir pada kesempatan ini. Nah, ini buktinya bahwa PDI Perjuangan sangat patuh dan patuh terhadap instruksi Ketua Umum Partai Ibu Hajah
bagi kami ketika rekomendasi itu sudah turun dan diberikan kepada pasangan bupati sesuai dengan rekomendasi, bahwa itu kami tidak membeda-bedakan status apapun, itu wajib hukumnya untuk kita menangkan. Mungkin karena kesempatan waktu yang sangat sempit, saya akan menyampaikan dengan singkat terkait bahwa PDI Perjuangan sudah membuat analisa dan strategis tentang taktik pemenangan untuk memenangkan Pasutri. Nah, Pasutri itu pasukan Sakur Putri, atau lebih detailnya di internal partai, Pasutri PDI Perjuangan untuk Sakur Putri. Nah, kita sudah menganalisa sangat dalam karena beberapa kali kita mengikuti kontestasi politik untuk suara PDI Perjuangan itu relatif stabil, maka itu sebuah kekuatan kita untuk memenangkan. Di 2024 kemarin kita memperoleh suara, walaupun secara kursi kita turun 1, tetapi perolehan suara kita bertambah dari 105.000. Hasil kemarin 117.151 suara. Maka ini salah satu modal yang cukup untuk mengantarkan, yang mana kita melihat dari 10 partai yang tergabung, 7 partai parlemen, kalau dihitung-hitung kita kurang lebih ada di 70%, 68% kursi yang ada di DPRD. Artinya kita akan berpeluang sangat besar. Yang selanjutnya kami juga menganalisa bahwa dua pasangan ini adalah pasangan yang sangat ideal, pasangan yang komplit, yang mewakili seluruh elemen. Nah, pertama, Pak Bupati dari sisi usia beliau lebih matang. Ini mewakili kaum kemudian Ibu Wakil ini mewakili milenial, Gen Z. Kemudian juga dari sisi Gen Z ya. Kemudian dari sisi keterwakilan, laki-lakinya ada, perempuannya ada. Dan kami, Bu, dari PDI Perjuangan sudah terbiasa dengan dipimpin oleh seorang perempuan. Ketua kami, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, terbukti ini orang yang sangat inspiratif, orang yang paling gigih berjuang, dan saya tidak meragukan seorang sosok pimpinan perempuan. Kemudian beberapa analisa juga sudah dibuat dan nanti akan kami berikan kepada Pak Bupati dan Ibu Wakil, dan kita sampaikan karena ada beberapa hal yang mungkin nantinya beberapa masukan, dan perlu kita ketahui bahwa di tim pemenangan kita sudah mempunyai struktur, Bu. PDI Perjuangan jauh-jauh hari sudah membentuk yang namanya tim kampanye. Kita sudah dilatih 9 orang yang disebut tim 9. Di awal ada tim Pilkada, kemudian ada tim 9. Nah, di dalamnya ada manajer, kemudian ada direktorat juru bicara, ada direktorat kampanye, kemudian ada direktorat data saksi dan pengamanan, ada juga direktorat
Kasih. Ada juga Direktorat Relawan dan Penggalangan Massa. Kemudian Direktorat Komunikasi Politik. Jadi alhamdulillah ini kita sudah terbentuk dan kita sudah siap bekerja untuk memenangkannya. Dan yang paling perlu diketahui oleh semuanya bahwa untuk PDI Perjuangan kita akan lebih berkonsentrasi di kekuatan internal. Karena kenapa? Kita sudah mempunyai PAC 40 PAC, ranting ada 442 ranting, kemudian anak ranting itu sudah ada mewakili sampai ke TPS. Jadi kalau misalnya nanti kita bekerja untuk pemenangan, kita sudah cukup menggunakan SDM yang ada di PDI Perjuangan. Sekali lagi, siap kita untuk memenangkan satu putri. Lebih kencang lagi. Siap untuk memenangkan pasukan pasutri. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Putri menang. Terima kasih. Hidup Edi Hasan. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaku sayyidul mukminin, doa itu pedangnya orang mukmin. Insya Allah karena tadi disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Bupati, Pak Rektor itu status sekarang, tapi insya Allah 2004. Kalau tadi di Ubud ini berangkat bersama-sama, ya pasti kita akan berangkat bersama-sama. Tapi jangan lupa kita akan makan bersama-sama. Marilah kita sejenak, saudara-saudara sekalian, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini tentu kita punya harapan dan keinginan, punya cita-cita perjuangan, punya arah perjuangan, punya visi perjuangan, punya keinginan untuk berjuang bersama-sama, berjuang secara bersama-sama, memenangkan pasangan Dr. Insinyur Haji Abdul Syakur Amin dan Dr. Hajah Putri Karina IPA dalam pemilu kada 2024. Benar, kan pada mata. Dalam pemilu kada 2004-2029. Marilah kita sama-sama sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan kepada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan, apa yang kita tundukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Qawi, ya Matin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas perkenanmu, atas kasih sayangmu, atas petunjukmu, atas bimbinganmu, atas kemenanganmu, atas kegagahanmu, atas kekuasaanmu, hari ini kita semua berkumpul di sini mengajarkan doa-doa agar supaya kami semua diberikan jalan kemenangan, diberikan petunjuk, diberikan hidayahmu, diberikan bimbinganmu, agar dalam melangkah ini, dalam perjuangan ini kita dapat mendapat kemenangan yang atas izin dan ridhomu, kemenangan yang bisa membawa kemaslahatan, kebanggaan, kemakmuran, kesejahteraan, kegembiraan seluruh masyarakat warga Garut yang kita cintai. Ya Allah, perkenankanlah, ijabahlah doa kami semua ini, mudah-mudahan wabil khusus kepada pasangan kami Bapak Sakur dan Ibu Putri, semoga kemenangan yang akan diraih nanti atas jalan izin dan ridho ya Allah. Billah bismillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dedi Hasan Baktiar. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara berakhir. Mohon maaf untuk selanjutnya sesi foto bersama. Yang mana kameranya? Teh Putri, tolong senyumnya Teh Putri.